Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kebetulan pada sore hari ini saya kehadiran Pak Samsul Bahri, dan kebetulan Pak Samsul Bahri ini benar-benar dari Kota Batik ya Pak, dari Kota Batik Pekalongan. Beliau salah satu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sore hari ini studio batik saya dikunjungi oleh Pak Samsul Bahri, yaitu di Batik Lukis Madalinggau di Pasar Seni Ancol ini. Ini sungguh luar biasa ini Pak Mada ya. Iya. Ini kan sebuah karya yang sangat bagus, yang kemudian sudah cukup lama saya dengar juga nih Pak. Jadi mendengar ada kemudian katanya ada batik lukis gitu ya. Kalau saya kan di Pekalongan kan juga pernah dipakai tulis yang juga terkenal khas di Pekalongan. Dan ini ada batik lukis yang kemudian pas kebetulan saya ini ada acara di Jakarta nih Pak, acara keluarga. Terima kasih. Dan kemudian saya teringat bahwa ada batik lukis di Ancol ya, Pasar Seni ya? Ancol gitu. Saya kesini kemudian memang sungguh luar biasa. Ini sebuah karya yang memang patut dihargai sebagai karya anak bangsa. Terima kasih. Karena memang ini selama ini kita masih mengenal batik yang berupa batik tulis, batik printing maupun cap. Ini ada batik lukis yang luar biasa. Yang kemudian juga kalau saya nilai ini menurut saya cukup bagus dan pantas sekali untuk kemudian dipasarkan sampai ke mancanegara ini. Mengingat bahwa batik ini kan juga merupakan ciri khas budaya kita yang memang harus kita lestarikan, dan ini merupakan nilai yang luar biasa untuk bahasa Indonesia. Ya sudah, kalau saya lihat dalam waktu yang singkat itu ya kayaknya tidak lah, tetapi ya paling enggak ya butuh waktu setahun atau mungkin bakat Pak ya, mungkin bakat ya. Jadi ini kan bagus, ini mungkin saya nanti perlu tahu nanti sudah berapa lama, dan apakah jenengan juga Bapak Mada ini apakah kemudian sebelum di sini di Pasar Seni ini sudah pernah membuka di tempat lain atau mungkin punya cabang untuk batik lukis ini? Basicku memang pelukis awalnya Pak. Pelukis itu udah dari tahun 90-an. Tapi yang batik lukis, batik yang kombin dengan teknik lukis ini baru tahun 2014 hingga sekarang. Tahun sudah ya? 7 tahun ya? Iya, hingga sekarang. Studio besarku ada di kampungku, di Kota Lubuk Linggau, Daerah Sumatera Selatan. Itu studio tempat produksi besarnya, dan alhamdulillah kita mendapat fasilitas di Pasar Seni Ancol buat pengembangan lebih eksplor kepada karya-karya. Di sana buah karya pendidikan banyak Pak ya? Banyak di sana. Studio besarnya tetap di Lubuk Linggau. Terus ini Pak, ini kalau mendengar tadi penjelasan Bapak tadi kan dikatakan bahwa sudah mulai berkarya mulai tahun 2014 yang batik lukis. Ini kan sudah 7 tahun ini. Iya. Nah ini karya Bapak ini sudah dipasarkan di mana saja? Apakah kemudian sudah masih di lingkup nasional atau mungkin masih di Sumatera dan Jakarta, atau mungkin sudah ke mancanegara nih? Kan peminat batik itu di luar kan juga banyak. Ini untuk Pak Mada ini batiknya masih di nasional atau sudah go internasional? Alhamdulillah Pak, udah ada. Ya karena sangat era sekarang ini medsos sangat berperan melalui IG saya sendiri, IG pribadiku. Jadi ada beberapa dari mancanegara, dari diapresiasi dari Amerika, ada dari Perancis, ada dari Chinese juga mengapresiasi. Datang ke sini Pak? Iya, mereka ingin tahu langsung, sehingga sempat ketika mereka ke Jakarta dia sempat ya. Nah, kemudian untuk kemudian perlindungan tentang hak ciptanya gimana Pak? Apakah kemudian ini sudah dipatenkan sehingga kemudian batik-batik jenengan ini tidak ditiru oleh orang lain atau mungkin? Ya, kebetulan kalau buat karya penciptaan atau haki itu ada motif yang sudah aku buat Pak, itu namanya motif durian belah. Oh iya. Itu 2000
2016 aku ajukan ke hakinya, aku daftarkan, dan 2018 lalu hakinya keluar. Motif durian belah itu. Durian belah, itu. iya, motif durian belah. Bagus itu. Hakinya keluar dan Oh, iya, iya. Alhamdulillah. yang sangat populer di daerahku, sementara di Sumatera Selatan pun sangat populer. Ketika kita klik batik durian belah Madalinggau, dia akan, Sudah pernah ada yang pesan Pak itu? Pak? itu yang rutinnya Pak. Yang rutin? Iya, itu yang rutin. Mungkin bisa ada contohnya nggak Pak? Ini ada, kebetulan ada di sini, Oh, dan iya. surat hak ciptanya Pak. Oh, sudah ada juga Pak? Sudah ada di sini, ini fotokopinya Pak. Dari apa ya? Ini tentang Oh, virus, corona tuh ya, virus corona. virus corona, Iya, iya. tentang virus corona, Luar biasa Pak ya. dan ya lagi masa zona merah, zona hijau. Betul-betul setiap momen itu menginspirasi Bapak untuk membuat karya nih Pak. Iya, karena ya Pak, meskipun pandemi Pak ya. Masih belum. Yang mana kemudian sebetulnya kan masa pandemi itu kan kita kan minim pemasukan Pak ya. Iya, Misalnya benar. orang yang belanja karena harus stay at home, sangat work sangat from home ya. Sangat. Tetapi kemudian malah menghasilkan Menghasilkan sebuah karya. karya. Ya. Tetapi untuk penjualan gimana Pak? Tetap sangat terasa pada Terasa. medio Juni Juli itu sangat terasa dropnya luar biasa. Di medio Agustus tahun lalu baru mulai agak bertahap. oh gitu ya. Tapi ya semoga tetap jalan terus Pak ya. Jangan kemudian putus asa. Siap. Jangan kemudian jangan menyerah ya. Oke, Karena karya ini di samping kemudian secara merupakan apa namanya? Nilai ekonomi ada, Iya. tapi juga nilai historis dan Iya. nilai kebangsaannya ada. Pak. Tapi ini kan merupakan sejarah dan budaya kita yang perlu dilestarikan. Kalau memang kemudian ini bisa dipertahankan ya kami juga ikut bangga gitu kan. Karena mengangkat harkat dan martabat bangsa dan kemudian juga secara ekonomi ya cukup menghasilkan. Dan kemudian batik lukis Pak Amanda juga semakin berkembang. Harapan kami tidak hanya internasional, tidak hanya nasional, tapi juga go internasional.